kemudian menggangguku sepanjang waktu, habiskan uangku, membuat waktuku sia-sia. Apakah Anda boleh menghindar dari DC lapangan? Boleh. Ya. Anda tidak mau menemui DC lapangan? Boleh-boleh saja. Ya. Apakah Anda boleh main petak umpet dengan DC lapangan? Ya. Rumah Anda tiba-tiba hening, biar dikira tidak ada orang, dan membiarkan DC lapangan itu menunggu Anda di luar sampai DC-nya itu kebelet ngising dan pulang? Boleh-boleh saja. Apakah Anda boleh kong-kali-kong dengan satpam kantor Anda? Ya, kalau ada DC yang datang ke kantor menanyakan saya, katakan ke mereka saya sudah resign. Boleh-boleh saja, jelas boleh. Ya, Anda tidak melanggar apapun. Ya, wong tidak ada peraturannya. Ya, kata siapa nggak boleh? Kata siapa Anda wajib menemui DC lapangan? Mana peraturannya? Ada tidak peraturan resmi OJK yang mewajibkan Anda menemui DC lapangan? Tidak ada sama sekali, ya. Jadi Anda boleh menghindar, ya, mengabaikan DC lapangan itu. Oke? Lalu sekarang point of view atau pandangan dari DC lapangannya, ya. Coba Anda bayangkan, Anda yang laki-laki bekerja sebagai DC lapangan pinjol dengan gaji UMR, ya, atau di bawah UMR lah, gitu ya. Anda sendirian berkunjung ke rumah nasabah yang menunggak. Apakah Anda berani menendang-nendang pintu rumah nasabah Anda? Apakah Anda berani memukuli debitur Anda yang menunggak? Apakah Anda berani merampas harta benda debitur yang menunggak itu? Ya, Anda kan DP kolektor, ya, DC pinjol gitu, DC lapangan pinjol gitu kan. Kenapa Anda tidak menyeret nasabah Anda keluar lalu ditelanjangi? Kenapa Anda tidak mau menyewa pengeras suara di masjid dan mempermalukan nasabah tersebut? Kan Anda debt collector, berani gitu kan. Kenapa jawabannya Anda tidak berani dan tidak mau, ya? Saya tidak mau berbelit-belit, ya. Jawabannya karena Anda adalah manusia, titik. Nah, seperti itu saja, ya. Lalu, apa resikonya jika Anda main kucing-kucingan, main petak umpet dengan DC lapangan? Resikonya adalah masuk BI checking atau slik OJK, ya. Apa resikonya ketika Anda menjanjikan pembayaran kepada DC lapangan, namun Anda tidak tepat janji? Resikonya adalah masuk BI checking dan slik OJK. Dan apa resikonya bla 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 bla? Resikonya adalah masuk BI checking dan slik OJK. Apa resikonya ini itu DC lapangan? Resikonya adalah masuk BI checking dan slik OJK. Capek nggak Anda dengar saya berbicara seperti itu? Capek ya? Ya kan? DC lapangannya juga capek. Jadi satu-satunya resiko yang Anda tanggung hanyalah masuk slik OJK, sudah titik, ya, tidak ada lagi. Oke, yang tidak boleh itu Anda melakukan kekerasan, ya, dengan DC itu, gitu kan. Dianya sopan, ya kan, tapi Andanya ngegas, gitu, main pukul apa itu nggak boleh, ya. Masih mending Anda menghindar atau mengabaikan DC lapangan, ya. Anda fokus memperkaya diri Anda sendiri saja, ya. Bekerja usaha saja, ya kan, daripada harus berurusan dengan hukum. Oke, hindari saja, jangan ditemui, biarkan DC itu nunggu sampai mules-mules dan mencret. Ya, itu sedikit pencerahan tentang DC lapangan. Oke, kita ke inti video, update pinjol yang ada DC lapangannya di tahun 2022. Ya, disclaimer. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk mensugesti Anda agar gali lubang tutup lubang, ya. Namun hanya sebagai informasi saja, ya. Barangkali ada yang butuh informasi, oke? Anda wajib galbaikan semua pinjol Anda, oke? Langsung kita ke Play Store. Oke, sekarang saya sudah ada di Play Store, ya. Langsung saja, modal nasional. Modal nasional ini ada DC lapangannya di daerah Jakarta, oke? Ya, bagi Anda yang pinjam di modal nasional, daerah Jakarta ada DC lapangannya, oke? Dan wajib digalbai, ya. Tidak peduli mau ada DC lapangan, mau tidak ada DC lapangan, galbaikan saja, ya. Resikonya hanya masuk slik OJK, ya. Lanjut ke rupiah cepat, tidak ada DC lapangannya. Kredit pintar ini, ya,
kredit pintar ini ada di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau kredit pintar Anda menanyakan kepada saya, ya Bang, di daerah ini ada enggak? Di daerah itu ada enggak? Ada jawabannya, ya. Sudah merata kalau kredit pintar itu, ya. Dan wajib digalbay, ya. Tidak peduli mau ada DC lapangan, mau tidak ada DC lapangan, mau masuk slik OJK, mau tidak masuk slik OJK, galbaikan saja. Sudah, oke. Lanjut ke Danrup, Dana Rupiah tidak ada DC lapangannya, ya. Coba kita kesini dulu. Ada Kami, tidak ada DC lapangan. Kredito, tidak ada DC lapangan. Pinjam.yu, tidak ada. Uangmi, tidak ada. Pinjaman Go, tidak ada. Julo. Nah, Julo ini jangkauannya di Jabodetabek. Ya, Jabodetabek ada DC lapangan Julonya. Gitu, ya. Ya, galbaikan saja lah. Ya kan? Isi cash, tidak ada DC lapangannya. Bantu Saku, tidak ada. Indodana, seperti Julo. Ya, daerah jangkauan itu Jabodetabek, ya. Julo, Indodana itu sama, ya. Daerah jangkauan Jabodetabek, ada DC lapangannya dan wajib digalbay juga. Tunaiku ini, ya, ada DC lapangannya, ya. Tunaiku ini ada DC lapangannya, oke. Ada Pundi tidak ada, Uku tidak ada, Singa tidak ada, Aku Laku merata seperti kredit pintar, ya. Ada DC lapangannya di semua daerah, oke. Kredifas ini sama seperti Kredivo, ya. Kredifas itu ada DC lapangannya juga, ya. Finansel Digital Indonesia. Lanjut 360 kredit tidak ada DC lapangannya. Uatas tidak ada DC lapangannya. Mau cash tidak ada DC lapangannya, ya. Banyak yang bertanya mau cash ada DC lapangannya tidak ada DC lapangannya. Oke. Dana fix tidak ada DC lapangannya. Ceria. Nah, ini kan di sini kan PT Bank Rakyat Indonesia nih, ya kan. Rumah Anda, ya kan, sebelahnya itu atau dekat dengan unit BRI pastinya, ya. Ya pastinya ada DC lapangannya juga, ya kan. Tapi kembali lagi ke awal video, ya kan, bisa apa, ya kan, mau apa gitu kan. DC lapangan juga tidak bisa merampas barang Anda, ya kan. BRI Ceria, apakah enak digalbay? Ya enak digalbay, ya. Enak digalbaynya, ya kan. Palingan hanya masuk slik OJK saja sudah, ya toh. Lanjut Dana Bijak. Tidak ada DC lapangannya. Modal nasional tadi udah, ya, awal itu, ya. Finplus tidak ada DC lapangannya. Indosaku tidak pernah mencairkan, tidak ada DC lapangannya juga. Cairin tidak ada DC lapangannya. Ini saya yang legal dulu, ya. Pinjol yang legal dulu. Ya pinjol ilegal tidak ada DC-nya, ya, tidak ada DC lapangannya gitu kan. Ada Modal, tidak ada DC lapangannya. Aman, tidak ada DC lapangannya. Klik Kami tidak ada DC lapangannya. Ringan tidak ada DC lapangannya, ya. Cash Cepat tidak ada DC lapangannya. Ini pinjol baru nih, silakan diutak-atik, ya, sampai cair gitu, ya. Finmas ini ada DC lapangannya di Jakarta, ya. Finmas ini, ya, di luar dari Jakarta galbaikan saja, tidak ada DC lapangannya. Oke, Finmas ada DC lapangannya di daerah Jakarta. Tarik dana tidak ada DC lapangannya. Ya, lanjut. Pinjam duit tidak ada DC lapangannya. Ivoji tidak pernah mencairkan dan juga tidak ada DC lapangannya. Paket komplit kalau Ivoji. Dana Kini ini yang paling enak nih. Dana Kini itu, ya, sepengalaman saya itu tidak pernah meneror WA dan telepon, ya. Oh, kalau telepon pernah, ya. Tapi tidak pernah neror WA, ya. Dia itu seringnya Dana Kini itu penagihannya itu melalui email, gitu, ya. Melalui email. Jadi WA Anda itu aman gitu, ya. Hanya email Anda saja yang setiap hari dikirimkan tagihannya. Oke, lanjut. Pinjam gampang, tidak ada DC lapangannya. Oke. Ini Pinjamindo ini sudah ilegal ini, ya. Kredinesia tidak ada DC lapangan. Oke. Adiraku ini belum pinjol ini, ya. Tapi kalau Anda mau kredit HP, ya, laptop atau barang-barang gadget, ya, ini bisa nih di Adira ini. Tapi disurvei gitu kan. Anda ngisi form di sini lalu ditelepon, ya kan. Sediakan DP sekian, ya. Baru bisa Anda mendapatkan HP, laptop gitu, ya. Ini bisa tapi bukan pinjol, ya, belum seperti pinjaman online gitu, ya. Lanjut ke Moksa. Moksa itu kan mau cash,
ya sama saja, mau cash ya. Mau cash ya tidak ada DC lapangannya. Lanjut, pinjam modal tidak ada DC lapangannya. Oke. Lalu ke pinjam gampang. Pinjam gampang tidak ada DC lapangannya, ya. Lalu Atome ini kredit pintar ya, ya sama saja, kredit pintar sudah merata, Atome juga pasti merata gitu kan. Ini Atome ada DC lapangannya juga dan wajib digalbay ya, galbaikan saja. Pinjam win-win tidak ada DC lapangannya ya. Lalu kita ke Pinang ya. Pinang ini ya pinjol ya khusus untuk karyawan yang payroll atau yang menerima gajinya itu melalui Bank BRI gitu ya. Anda misalkan karyawan ya, setiap gajian itu melalui BRI, payrollnya gitu ya. Penerimaan gajinya itu melalui Bank BRI. Ini Anda bisa pinjam di Pinang ini ya, gitu. Tapi kalau ada pengangguran ya, Anda pengangguran atau pengusaha ya tidak bisa karena tidak ada payrollnya, tidak ada gajinya yang ke BRI. Oke? Lanjut ke apa ini ya, lanjut fintech syariah ini udah lama nggak ada tapi masih ada aja di sini ya, fintech syariah. Apa lagi ini, sudah habis ya mungkin ya, sisa yang ilegal saja ini, sisa yang ilegal saja ya. Nah itulah ya, jadi ya kesimpulannya adalah banyak pinjol yang tidak memiliki DC lapangan ya, sedikit sekali pinjol yang ada DC lapangannya ya, paling hanya kredit pintar ya. Ini HCI ini ya, ini kelewat ya tadi HCI itu ya bukan pinjol sih sebenarnya HCI itu ya tapi prakteknya seperti pinjol. HCI ini yang paling banyak manpowernya ya, paling banyak debt kolektornya ya, daripada kredit pintar, Akulaku, Kredivo ya. Di Akulaku, Kredivo, kredit pintar, Anda itu masih ada kemungkinan untuk tidak didatangi ya. Tapi kalau HCI pasti didatangi ya. Dan wajib digalbay. Bodo amat mau HCI mau apa kayak terserah ya. Kembali lagi sangat sedikit sekali ya pinjol yang ada DC lapangannya seperti Modal Nasional, hanya Jakarta ya kan. Kredit pintar, HCI ya, Kredivo, oke. Terus Akulaku, terus Tunaiku ya gitu ya. Lalu Shopee Pay Later dan S-Pinjam juga ya. Sudah segitu saja. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.